Ditampilkan daratan bumi yang benar-benar kehabisan air dan manusia putus asa bahkan demi setetes saja. Namun mimpi buruk sebenarnya dimulai ketika manusia bermutasi demi bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim. Ya, film ini dimulai dengan menampilkan masa depan yang jauh ketika lebih dari setengah planet berubah menjadi tanah mati dan tandus karena bumi bergeser makin dekat ke matahari. Suhu melonjak sampai-sampai lautan dan sungai mengering habis. Hampir seluruh dunia berubah menjadi gurun yang menyengat dan orang-orang rela saling membunuh demi seteguk air. Keadaan keras ini membangunkan kegelapan yang mengerikan di dalam tubuh manusia. Di tanah gersang itu, seorang gadis bernama Kendall bersembunyi di sebuah rumah kecil yang terbengkalai yang melakukan segala cara agar tetap hidup. Kendall bergerak dengan sangat hati-hati karena bahaya ada di mana-mana. Bandit-bandit berkeliaran di gurun, menghabisi para pelintas dan merampas sumber daya apapun yang mereka temukan. Bahkan ada kelompok yang begitu brutal sampai-sampai membunuh orang lain hanya untuk mengekstrak cairan dari tubuh mereka. Kendall harus menimbang setiap langkah supaya tidak tertangkap. Satu-satunya keunggulan yang ia punya adalah sistem pompa tersembunyi yang dipasang di bawah kediaman. Dengan itu, ia bisa menarik sedikit air dari dalam tanah, sesuatu yang tidak diketahui siapapun karena jika orang lain tahu, Kendall sudah lama mati. Kendall sangat ingin membawa sahabatnya, Dean, pergi jauh dari tempat ini. Mungkin ia bahkan mencintainya meski tak pernah mengatakan, karena dunia ini tidak menyediakan ruang untuk cinta. Organ Dean mulai gagal seperti banyak orang lain yang menderita dehidrasi dan mutasi, dan ia semakin lemah dari hari ke hari. Satu-satunya tujuan Kendall adalah membawa Dean ke tempat yang mungkin masih ada pertolongan. Dengan menggunakan radio, gadis itu menangkap sinyal orang-orang yang menangis meminta bantuan saat perlahan mati akibat kehausan, juga laporan tentang kelompok-kelompok kejam yang membunuh korban di seluruh gurun. Kendall tahu ia harus tetap bersembunyi bersama Dean apapun yang terjadi, meski radio itu dipenuhi suara orang memohon bantuan yang tak bisa ia berikan. Jelas, Kendall tidak punya cukup air untuk menolong siapapun, jadi ia hanya fokus pada dirinya dan Dean. Suatu hari, ketika mereka sedang berbicara di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara seseorang mencoba membobol masuk. Kendall panik, lalu buru-buru membawa Dean ke sebuah kamar di lantai atas yang benar-benar tersembunyi dari pandangan. Tak lama kemudian, mereka sadar, dua orang asing telah masuk, jenis orang yang membunuh dan mencuri sumber daya. Para penyusup itu menggeledah setiap sudut, tetapi tidak pernah menyadari kamar di lantai atas, sehingga Kendall dan Dean tetap aman. Setelah aman, Kendall turun dan seketika mengarahkan pistolnya pada seorang perempuan ketakutan yang muncul entah dari mana sambil memohon air. Kendall lebih dulu memeriksa apakah perempuan itu bersama orang lain. Setelah yakin ia sendirian, Kendall memberinya sedikit air. Perempuan itu dalam kondisi mengenaskan, kakinya robek dan berdarah karena berjalan tanpa istirahat. Setelah minum, Kendall mengatakan ia boleh tinggal bersamanya demi keselamatan. Tapi perempuan itu juga menyebutkan bahwa keluarganya ada tidak jauh dari sana. Lebih lanjut, si perempuan menjelaskan bahwa keluarganya adalah kelompok kecil penyintas yang hidup bersama sebagai satu tim. Senang karena masih hidup, perempuan itu bahkan mengundang Kendall untuk bergabung, tapi Kendall punya rencana lain dan tidak akan pergi dengan siapapun. Setelah meminta perempuan itu melanjutkan perjalanan, Kendall menuju ke belakang, tempat sebuah pesawat tua tergeletak. Ia sudah mencoba memperbaiki karena sejak awal, rencana sebenarnya adalah membuat pesawat itu kembali berfungsi untuk pergi bersama Dean. Kendall percaya masih ada tempat di bumi di mana air tetap melimpah dan tanahnya subur, namun untuk saat ini, Kendall terjebak pada satu masalah besar. Pesawat itu memiliki satu bagian yang rusak, jadi mencari penggantinya di tanah tandus seperti ini nyaris mustahil. Pada suatu malam, tiba-tiba sebuah pesan masuk lewat radio. Seorang wanita yang ketakutan memohon pertolongan, berkata bahwa sekelompok orang kejam sedang menyerang rumahnya dan membantai seluruh keluarganya. Kendall tak sanggup mengabaikan, lokasi wanita itu tidak jauh, dan Kendall sadar kalau ia tidak pernah menolong, maka tidak akan ada pula yang menolongnya di kemudian hari. Jadi gadis itu segera meraih senjata, mengunci rumah, lalu bergegas menuju lokasi. Sangat disayangkan, ketika Kendall tiba, semuanya sudah terlambat. Ia melihat Carson, pemimpin yang terkenal bengis dan kejam, berdiri di tengah gengnya yang bersenjata. Mereka percaya bahwa siapapun yang menggunakan sistem pompa bawah tanah sedang menguras air lebih cepat dan pada akhirnya akan mengeringkan sisa air di bawah permukaan sehingga kelangsungan hidup manusia menjadi mustahil. Karena keyakinan yang menyimpang itu, Carson dan anak buahnya berkeliaran kemana-mana, menghancurkan titik-titik pompa dan membunuh siapapun yang menggunakannya. Kendall hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka membantai seluruh keluarga wanita itu. Kendall tahu orang-orang seperti itu tak punya belas kasihan.
Beruntung, Kendall berhasil tetap bersembunyi dan mereka tidak pernah menyadari keberadaannya. Jika tidak, Kendall juga pasti sudah berakhir. Setelah mereka pergi, Kendall terus bergerak menembus gurun yang membara, sementara panasnya terasa semakin buruk di tiap menit yang berlalu. Tak lama, ia melihat sebuah kendaraan yang hancur dan segera mendekat, berharap bisa menyelamatkan sesuatu yang berguna. Secara kebetulan, ia menemukan komponen persis yang dibutuhkan untuk pesawat. Harapan pun kembali muncul, namun keberuntungan masih belum menghampiri. Ketika membawa komponen kecil itu pulang, Kendall sadar ukurannya terlalu kecil sehingga tidak cocok. Benar-benar patah semangat, Kendall tidak tahu lagi bagaimana bisa memperbaiki pesawat itu sekarang. Keadaan juga makin buruk karena Carson dan gengnya bisa masuk kapan saja. Selain itu, sistem pompa air mulai gagal, tak berfungsi seperti seharusnya, mungkin karena permukaan air terus menurun. Mereka sama-sama tahu sisa air yang tinggal sedikit itu tak cukup untuk bertahan. Dean mengakui mungkin waktunya sudah tidak banyak lagi, lalu mengatakan kepada Kendall agar tidak membuang tenaga mencoba memperbaiki pesawat. Ya, Dean mendesak Kendall pergi, menyelamatkan diri, memulai kehidupan baru di tempat yang lebih aman. Namun Kendall keras kepala, baginya Dean bukan sekedar teman, karena sudah bertahun-tahun mereka bersama. Jika memang harus berakhir tanpa air, maka pilihan Kendall adalah berakhir bersama Dean. Meski begitu, jauh di dalam lubuk hati, Kendall tahu bahwa itu keputusan buruk. Dean kemudian membagikan sesuatu yang menyakitkan. Saudarinya juga berakhir karena dehidrasi dan ia menguburkannya di luar kediaman mereka. Sebuah kenangan yang menghancurkan hati. Keesokan harinya, Kendall pergi menemui seorang teman, Gabriel atau Gabe, yang diam-diam menyukai Kendall. Kendall meminta bantuan, tapi tak lama kemudian orang tua Gabe ikut bergabung, menjelaskan bahwa sistem pompa mereka juga gagal dan persediaan air turun begitu rendah sampai-sampai bertahan hidup nyaris tak mungkin. Dalam keputusasaan, mereka sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan geng Carson yang punya banyak sumber air. Mereka bahkan mencoba mempengaruhi Kendall agar ikut, dengan alasan itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa Dean. Namun Kendall tahu sekejam apa Carson dan menolak bergabung. Ia menampik tawaran mereka, lalu pergi, dan beberapa saat kemudian Carson dan kelompoknya datang. Segera Kendall bersembunyi, lalu menyaksikan dengan ngeri ketika Carson menghabisi orang tua Gabe. Carson menghabisi mereka karena usia dan tidak mau menyia-nyiakan sumber air yang berharga untuk siapapun yang dianggap tidak berguna. Jadi di gengnya, siapapun yang terlalu tua atau sakit akan dieksekusi tanpa ragu. Sungguh tak berhati, Gabe ambruk menangis melihat orang tuanya, tapi Carson ikut mempengaruhi pikiran pemuda itu, menuntut jawaban apakah ada orang lain yang bersembunyi di dekat sana. Gabe nyaris menyebut nama Kendall, dan segera Carson memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan asap, sampai akhirnya merasa aman, Kendall pun berusaha menyelinap keluar sampai ada seorang bertopeng menyerang. Kendall berhasil melancarkan serangan balik, menjatuhkan si orang bertopeng lalu kabur. Kemudian dia tiba di sebuah tempat di mana seorang bocah bersembunyi sendirian, bocah yang sudah lama Kendall kenal bernama Albie. Kendall pernah berjanji suatu hari jika pesawat berhasil menyala akan membawa Albie ikut ke tempat aman. Sebenarnya Kendall pernah memaksa Albie tinggal bersamanya, tapi Albie menolak karena menurut bocah itu persembunyian terbaik adalah kesendirian. Kendall bergegas pulang bertemu dengan Dean yang menceritakan semuanya, bagaimana Carson membunuh anggota kelompoknya sendiri yang sudah menua dan bagaimana orang tua Gabe ditembak mati. Mereka berdua sadar, mulai sekarang mereka harus ekstra hati-hati dan dari situ muncul pertanyaan mengerikan, kalau suatu hari manusia benar-benar kehabisan air, bagaimana orang-orang bisa bertahan hidup? Sangat disayangkan, Kendall dan Dean sedang menghadapi masalah yang jauh lebih buruk, bukan semata-mata kekurangan air, melainkan monster berwujud manusia yang berkeliaran di bumi. Kelompok Carson bisa datang kapan saja. Dean mengajak Kendall ke makam saudarinya, lalu berkata jika nanti berakhir, Dean tidak ingin dikubur seperti saudarinya. Dean tahu Kendall terlalu peduli dan tak akan pernah sanggup pergi kalau tubuhnya tetap ada di sana. Karena itu, Dean meminta Kendall membakarnya saja.
Permintaan itu menghancurkan Kendall secara emosional dan ia bersikeras mereka akan berhasil kabur dan Dean tidak boleh bicara seolah-olah sudah menyerah. Mereka kembali ke dalam rumah, mengunci setiap pintu dan jendela, lalu setelah malam panjang bersama, mereka tertidur. Namun keesokan paginya, ketika Kendall melangkah keluar, dengan ngeri ia melihat anak buah Carson yang bersenjata berdiri tak jauh dari sana. Panik, Kendall segera masuk dan bersembunyi. Carson datang bersama seluruh krunya mencari siapapun yang masih hidup. Rencananya, ia akan menguasai seluruh air di lembah itu, bahkan air yang ada di dalam tubuh manusia. Kendall diam tak berkutik, sadar jika persembunyiannya diketahui, ia dan Dean akan dieksekusi saat itu juga. Setelah pencarian selama beberapa waktu, Carson akhirnya mulai meninggalkan area itu bersama anak buahnya. Kendall menangkap kesempatan itu dan bergegas ke lantai atas menemui Dean, dan keduanya berusaha tetap tenang. Namun beberapa saat kemudian, salah satu anak buah Carson masuk ke rumah sambil membawa alat pendeteksi panas. Jadi panas tubuh manusia sekecil apapun bisa membocorkan tempat persembunyian mereka. Beruntung, Kendall dan Dean sudah mempersiapkan semuanya dengan membungkus tubuh mereka menggunakan aluminium foil, sehingga panas tubuh tersamarkan dari sensor itu. Tepat ketika rasanya mereka mungkin bisa selamat, Carson membuat semuanya naik tingkat. Ia memerintahkan gas beracun dilepaskan ke dalam rumah, supaya siapapun yang bersembunyi di dalam akan mati. Kendall dan Dean sempat berjuang menahan diri, tapi akhirnya mereka mengenakan masker yang melindungi dari gas beracun itu. Setelah semua upaya tersebut, Carson dan orang-orangnya pun mulai percaya memang tidak ada siapapun di dalam. Putri Carson, Brooke, yang ikut bersamanya, saat memandang sekeliling, ia melihat sebuah jendela di atas yang tertutup aluminium foil. Curiga, ia mencoba masuk untuk memeriksa, tetapi orang-orang Carson memanggilnya kembali karena mereka sudah hendak pergi. Saat semuanya sudah aman, Kendall melangkah keluar dan menyadari pompa airnya berhenti bekerja. Tak setetes pun keluar, dan tanpa air, Dean tidak akan bertahan. Dean terus meminta Kendall agar pergi menyelamatkan diri ke tempat tinggal pamannya, tapi Kendall malah marah, meraih senjata dan berjalan menuju ke markas Carson yang dijaga ketat. Saat mendekat, Kendall diam-diam melihat sebuah kendaraan dan menduga di dalamnya ada komponen yang ia butuhkan untuk memperbaiki pesawat rusak. Ketika Kendall bergerak mendekati, seorang prajurit bermasker tiba-tiba menangkap dan menyeretnya ke balik batu. Kendall menolak menyerah sehingga langsung menembaknya, lalu melarikan diri sebelum siapapun sempat beraksi. Para penjaga pun siaga, namun mereka tidak bisa melacaknya. Entah bagaimana, Kendall berhasil kembali ke rumah dan menceritakan semuanya pada Dean. Pagi berikutnya, Kendall melihat sekelompok orang mendekat dari kejauhan. Mereka tidak tampak seperti prajurit Carson, tetapi Kendall terlalu paham untuk percaya begitu saja. Ia bergegas menemui Dean dan memperingatkannya tentang orang-orang asing yang sedang menuju ke sini. Dean menduga mereka mungkin hanya para pelintas yang sedang lewat, dan jika mereka meminta air, Kendall sebaiknya memberi sedikit. Seperti dulu ada seseorang yang pernah menolong Dean. Saat Kendall keluar menemui 3 orang asing itu, ia mendapati mereka memang para pengelana yang mencari tempat aman, tempat di mana air masih ada. Kelelahan, mereka meminta air dan Kendall segera menolong. Mereka bahkan mengajak Kendall bergabung, mengaku tahu sebuah tempat di mana sumber air masih tersisa dan hidup bisa saja menjadi lebih baik. Tapi Kendall menolak karena tidak bisa meninggalkan Dean. Di dalam rumah, Dean sudah menyadari kenyataan sistem pompa itu mati, air tidak lagi keluar, dan persediaan yang mereka simpan hampir habis. Dengan hati hancur, Kendall mengatakan mereka hanya punya sisa air untuk beberapa hari, paling lama 1 minggu. Ia mungkin benar-benar berhenti minum agar Dean bisa bertahan sedikit lebih lama. Meski itu membuat Dean merasa lebih buruk akibat Kendall menderita karenanya. Mereka saling menopang di tengah krisis itu, dan Kendall bercerita tentang sebuah jeep yang terparkir di dekat markas Carson, jeep yang di dalamnya terdapat komponen yang dibutuhkan untuk pesawat. Dean menimbang keadaan dengan hati-hati, lalu menyusun rencana yang kuat agar Kendall bisa menyelinap dan mengambil apa yang ia perlukan. Rencana itu membuat Kendall terkesan, dan keesokan harinya, ia segera menuju lokasi. Pertama-tama, Kendall menembakkan sepotong puing yang terbakar ke atas minyak yang berceceran hingga api menyala. Semua penjaga langsung berlari ke arah kobaran dan teralihkan, jadi Kendall berlari ke jeep, mengambil part penting lalu buru-buru pulang dengan perasaan lega karena akhirnya mereka punya jalan keluar.
Kini yang harus dilakukan hanya memasang komponen itu dan menguji pesawatnya. Dengan hati yang berbunga-bunga, Kendall melangkah keluar untuk mengambil air bagi Dean, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Para pengelana yang sebelumnya ia tolong tiba-tiba muncul dan seluruh kunjungan dan minta tolong sebelumnya ternyata cuma sandiwara. Sejak awal mereka memang berniat merampok Kendall. Kendall dipukul sampai tak sadarkan diri, dan ketika salah satu pria hampir membunuhnya, Dean menerobos masuk membawa senjata dan langsung melepaskan tembakan. You're right. Dari kejauhan, Kendall sudah melihat Carson dan anak buahnya bergerak lurus ke arah mereka, kemungkinan mengikuti suara tembakan. Menyadari itu, Dean buru-buru membawa Kendall ke sebuah mobil di dekat sana, menyembunyikannya, lalu menegaskan agar jangan keluar apapun yang terjadi. Ketika kelompok Carson tiba, mereka langsung melihat Dean dan mengarahkan senjata. Brooke yang tadi sudah curiga, kini yakin ada orang yang tinggal di sana, dan tertangkapnya Dean membuktikan hal itu. Namun anak buah Carson tetap percaya seorang pria sakit bisa membunuh 3 penyerang sendirian, jadi mereka terus menggeledah area tersebut, yakin ada orang lain yang bersembunyi. Beberapa dari mereka berjalan lurus menuju mobil tempat Kendall disembunyikan. Sadar tak punya pilihan, Dean menembaki orang-orang Carson untuk mengalihkan perhatian. Mereka langsung membalas tembakan dan membunuhnya. Mendengar suara tembakan, Kendall paham apa yang terjadi. Dean sudah berakhir. Kendall tetap membeku dalam diam di mobil, tak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya Carson memutuskan mundur, meski beberapa anak buahnya tinggal untuk menggeledah lebih teliti dan mengambil sumber daya apapun yang mereka temukan. Duka Kendall cepat berubah menjadi amarah, sebuah hasrat balas dendam yang menyala. Ya, sahabat baiknya tewas karena Carson, maka Kendall meraih pedang dan melangkah keluar dengan murka. Setelah menumbangkan beberapa prajurit Carson, salah satu pria bermasker ambruk tepat di depan Kendall. Ketika tubuh itu jatuh, topengnya melorot dan Kendall membeku. Orang yang baru saja ia habisi bukan orang asing, itu teman lamanya, Gabe. Carson pasti memanfaatkan kondisi mental Gabe setelah membunuh orang tuanya, lalu memaksanya masuk ke kelompok itu. Sesaat, rasa bersalah menghantam Kendall seperti pukulan telak, tetapi ia mengingatkan diri, siapapun yang tetap bersama Carson, pada dasarnya sedang menandatangani vonis mati mereka sendiri. Kendall sudah kehilangan terlalu banyak orang. Dengan hati berat, ia membawa jasad Dean ke tempat yang lebih aman, mengingat permintaan terakhir Dean agar ia tidak dikubur, melainkan dikremasi supaya Dean tidak terikat pada tempat itu. Kendall duduk sejenak, dilanda sesak dan emosi, tetapi tahu ia tak bisa tinggal diam. Menyeka air mata, Kendall langsung kembali ke pesawatnya. Dengan komponen penting yang sudah ia curi, ia mulai memperbaiki pesawat itu secepat mungkin, karena sekarang melarikan diri adalah satu-satunya yang tersisa. Beruntung, kali ini pesawat itu benar-benar pulih. Namun Kendall mendadak teringat janjinya, ia tak bisa pergi tanpa Albie. Ia berlari ke rumah anak itu, tetapi mendapati rumahnya kosong. Bingung, ia menyisir area sekitar sampai matanya jatuh pada salah satu poster milik Carson. Saat itulah semuanya terasa jelas, orang-orang Carson pasti sudah membawa anak itu ke markas mereka. Kendall sebenarnya bisa kabur saat itu juga, terbang jauh, menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi janji tetaplah janji, jadi ia meraih senjata dan melangkah menuju markas Carson yang dibentengi ketat, dikelilingi pagar di semua sisi. Dengan mempertaruhkan nyawa, Kendall menyelinap masuk, bersembunyi di kolam minyak, menunggu kesempatan. Begitu beberapa prajurit menyadarinya dan bergerak menyerang, Kendall menembak tanpa ragu, menjatuhkan siapapun yang menghadang jalannya. Albie masih terkunci di dalam, ketakutan dikepung orang-orang Carson yang kejam. Kendall menerobos kompleks itu dengan tekad yang tak kenal lelah, tiap langkah basah oleh bahaya, tiap nafas penuh adrenalin. Tubuh-tubuh berguguran satu demi satu karena ia menolak berhenti sampai Albie aman. Akhirnya Carson sendiri tumbang, ambruk di bawah berat kekerasan yang ia tebarkan.
Namun pertempuran belum berakhir, Putri Carson, Brooke, muncul dari bayang-bayang menggenggam senjata, matanya menyala oleh amarah. Ia menerjang Kendall dan mereka bertabrakan dalam pertarungan brutal yang terasa seimbang, dua pejuang yang digerakkan oleh alasan yang berbeda. Tetapi Kendall, didorong oleh janji yang ia pegang dan duka yang mendidih di dalam diri, berhasil mengalahkan Putri Carson. Dengan nafas tersenggal, Kendall bergegas menuju Albie, menariknya lembut ke dalam pelukan, lalu menuntunnya keluar dari mimpi buruk tersebut. Kini yang menjadi tujuan hanyalah membawa anak itu ke pesawat dan terbang jauh ke tempat aman. Berhasilkah mereka menemukannya? Dan tamat. Film ini sering bikin orang ketukar karena judulnya mirip-mirip. Settingannya di Oregon ketika sudah sekitar 10 tahun tidak turun hujan dan air jadi barang paling mahal. Di awal, inti konflik sebenarnya sederhana tapi kejam. Kendall bertahan hidup sambil merawat Dean yang sakit parah atau gagal ginjal dan butuh air bersih serta obat. Mereka punya sumur yang masih jalan, tapi itu otomatis bikin mereka jadi target semua orang yang kehausan. Film pelan-pelan menunjukkan bahwa bahaya bukan cuma kekeringan, tapi manusia yang mulai menghalalkan apapun demi air. Petunjuk menuju ending sudah ditanam dari tengah film. Dean curiga sumber air bawah tanah atau aquifer sedang disedot oleh Carson, pemimpin kelompok yang punya kompon dan jualan janji safe haven. Carson tampil seolah rasional dan berhitung. Dia merasa benar cuma menyelamatkan orang yang layak karena air terbatas. Ini penting karena cara pikir itu yang membuat dia percaya pembantaian yang dilakukan adalah bentuk belas kasihan versi dia sendiri, bukan kejahatan. Begitu Kendall bersentuhan langsung dengan Carson, semua topengnya jatuh. Carson membunuh orang-orang yang dianggap beban dan memaksa yang tersisa ikut aturan dia. Gabriel jadi contoh pahitnya. Dia bukan jahat dari awal, tapi ketakutan dan naluri bertahan hidup bikin dia tunduk. Sampai akhirnya justru jadi bagian dari mesin Carson. Di titik ini, film seolah mau bilang, di dunia yang kejam, moral itu gampang retak kalau hidupmu ditukar dengan rasa aman yang palsu. Menuju klimaks, ada dua jalur harapan yang sengaja dipertentangkan. Satu, bertahan di rumah dan mempertahankan sumur, atau yang kedua, kabur dengan pesawat yang mereka perbaiki. Pilihan kabur ini bukan sekedar lari, tapi simbol bahwa Kendall pengen keluar dari lingkaran kekerasan yang selalu balik lagi ke sumur. Makanya komponen yang ia cari-cari sama seperti kunci terakhir untuk masa depan. Lalu datang momen yang nentuin ending ketika para penyusup mencoba merampas air. Dean memilih melindungi Kendall sampai menembak mereka dan suara tembakan itu memancing Carson datang. Di serbuan berikutnya, Dean menghadang pasukan Carson dan akhirnya tewas. Ia bukan heroik yang bergaya, tapi pengorbanan yang sunyi. Dean sadar dia tidak punya banyak waktu dan satu-satunya cara Kendall bisa hidup adalah kalau dia mengunci bahaya di tempat itu walau cuma sebentar. Setelah Dean mati, Kendall berubah dari mode bertahan jadi menyerang. Dia ambil katana, masuk ke kompon Carson, dan menghancurkan struktur kekuasaan Carson satu persatu. Pertarungan terakhir melawan Carson itu intinya bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal siapa yang pegang definisi hidup yang pantas. Carson percaya hidup harus disaring dan dikontrol. Kendall percaya hidup harus diberi kesempatan, meski berantakan dan beresiko. Kendall menang, tapi film tetap bikin rasanya getir karena harga yang dibayar sudah terlalu mahal. Twist emosional kecilnya ada di bagian akhir. Kendall menyelamatkan Albie, lalu mereka menyalakan pesawat dan bersiap terbang. Saat Albie menanyakan soal Dean, Kendall menjawab Dean tinggal di belakang. Kalimat itu terdengar seperti bohong putih yang lembut. Cara Kendall melindungi anak kecil dari kenyataan bahwa dunia mereka memakan orang baik, sekaligus cara Kendall memaksa dirinya sendiri untuk tetap jalan, bukan tenggelam di dalam duka. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!